Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa habibihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'un bi ihsan wa kulli man bi atharihim iqtafa. Amma ba'du, fa ya ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan syarah dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan insyaallah ini syarah bagian kedua sudah terakhir, yang hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas, setiap ruas tulang dari manusia, alaihi sadaqah, maka wajib dibayarkan untuknya sedekah atau mengeluarkan sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Ta'dilu baina tsnaini sedekah, yaitu kalau ada orang berselisih kemudian bersikap adil antara diakurkan antara keduanya, mana ta'dilu itu adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Membantu seseorang kamu di kendaraannya, aw fatahmiluhu 'alaiha, maka kamu membawa orang tersebut atau membantu untuk menaikkannya maksudnya, aw tarfa'u lahu mata'aha, atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat thayyibah adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, setiap langkah yang kau melangkah untuk menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqatun, dan membuang kotoran sesuatu membahayakan dari jalan adalah sedekah. Nah, terakhir Al-Imam Ibnu Rajab berkata, ini keterangan terakhir yang kemarin itu, yang pekan kemarin, bahwasanya semua Allah yang diatur oleh Allah, yang disusun oleh Allah dari tulang, dari sendi-sendi itu yang diatur oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang, itu adalah termasuk nikmat yang paling besar, dan itu semuanya patut untuk disyukuri. Jadi intinya di sini syukuri. Makanya menukil sebuah riwayat walaupun hadisnya lemah, yang artinya, saya ulangi lagi, kelak ada seorang hamba didatangkan pada hari kiamat, kemudian dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada malaikatnya, lihatlah kepada amalan hambaku ini dan nikmatnya yang aku berikan kepadanya. Kemudian Allah melihat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Dalam riwayat disebutkan, wala biqadri ni'matin wahidatin min ni'matika alaih. Ya Allah, tidak, Masya Allah, amalan yang dia kerjakan itu dibandingkan nikmat yang kau berikan, ya Allah, kata malaikat, tidak sebanding dengan satu nikmat pun. Fayaqulu unduru fi amalihi sayyihi wa sholihi. Kata Allah, lihatlah pekerjaan hamba ini, amal yang jelek dan amal yang soleh. Fayanzuruna fayajiduna kafafan. Ternyata dia menemukan antara keduanya, antara amal soleh dan amal jeleknya itu, yaitu berbanding, kafafan. Fayaqulu abdi, Allah berfirman terus berkata kepada abdi, wahai hambaku, qad qabiltu hasanati wa awafartu laka sayyiati. Aku telah menerima kebaikan-kebaikanmu dan aku ampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Wa qad wahabtu laka nikmati fima baina dzalik, dan di antara kesalahan kamu dan amal soleh kamu itu, itulah nikmat-nikmat aku yang lain. Apa kata Al-Imam Ibnu Rajab? Wal maqsudu annallaha ta'ala an'ama ala ibadihi bima la yuhsunahu. Allah telah memberi nikmat kepada hamba-hambanya, nikmat yang tidak bisa mereka menghitungnya. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah minta kepada hambanya untuk bersyukur. Itu kata Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Sulaiman At-Taimi berkata,
innallaha ta'ala an'ama 'alal ibad 'ala qadrihi wa kallafahum syukra 'ala qadrihim hatta radiya minhum minasyukri bil i'tirafi bi qulubihim bi ni'matihi wa bil hamdi bi alsinatihim 'alaiha. Kata Al-Imam Sulaiman At-Taimi, Allah memberi nikmat kepada hambanya dengan takdir Allah, dan Allah menuntut kepada mereka, memberi beban kepada hamba-hambanya untuk mensyukuri sesuai kemampuan mereka, ala qadrihim, sampai Allah ridho kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan bersyukur, dengan cara mengakui bahwa nikmat itu semuanya dari Allah, dari hati nurani mereka, dan dengan mengucapkan dengan lisan mereka alhamdulillah atas nikmat tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menukil hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, dan insyaallah ini kita biasa baca pagi dan sore, hadis ini yang di dalamnya berisi doa. Dari sahabat bernama Abdullah ibni Ghannam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yusbih, barang siapa yang berkata atau membaca di waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ini di antara bacaan pagi dan sore, doa pagi dan sore. Ya Allah, apa-apa yang ketika waktu pagi masuk kepadaku, waktu pagi bi min nikmatin, dari nikmat apapun itu nikmatnya, atau bi ahadin min khalqika, atau nikmat yang ada pada salah seorang dari hambamu, dari makhlukmu, faminka, maka semua itu adalah darimu, wahdakah, darimu semata, la syarikalak, tiada sekutu bagimu, falakal hamdu wa lakas syukru, maka engkaulah yang mempunyai, yang memiliki segala macam puji-pujian, dan kepadamu kami bersyukur atau syukur kembali kepadamu. Apa kata Rasulullah? Faqad adda syukra dzalikal yaum, maka dia telah memenuhi, maksudnya sudah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya ketika dia membaca itu untuk hari itu, karena baca pagi hari. Wa man qalaha hina yumsi, ini kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa tersebut ketika sore hari, sebelum maghrib, ba'dal asar sampai sebelum maghrib, itu adda syukra lailatihi, maka dia telah memenuhi, melaksanakan syukur, nah, yang mensyukuri nikmat Allah untuk malam hari itu. Nah, kemudian Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan." Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, fa'alima annaha min indillah, dan hamba tersebut tahu, sadar bahwasanya nikmat itu dari Allah, illa kataballahu laha syukraha, Allah sudah mencatat untuk hamba tersebut syukurnya. Yani hamba itu sudah mensyukuri dengan hanya dia sadar tahu nikmat itu dari Allah. Nah, apa terus kata Rasulullah? Qabla an yashkuraha. Jadi dengan sadar saja ini dari Allah, sadar di hati nurani, tidak berkata alhamdulillah. Nah, itu sudah ditulis oleh Allah, dia sudah bersyukur. Wa ma adnaba abdun damban, dan tidaklah ada seorang hamba yang melakukan satu dosa, fanadima alaihi, kemudian dia menyesal, ada penyesalan dari dirinya, illa kataballahu lahu maghfiratahu, kecuali Allah akan mencatat baginya ampunan baginya, hanya dengan penyesalan saja. Makanya dalam satu riwayat disebutkan an-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat dalam satu riwayat. Nah, apa terus kata Rasulullah? Qabla an yastaghfirahu, sebelum dia minta ampunan kepadanya, hanya dengan penyesalan saja Allah sudah mencatat, nah, mengampuninya. Kemudian Al-Imam Abu Amr Asy-Syaibani menukil, qala Musa, seperti ini biasanya dari Israiliyat ya. Qala dari, atau dari seperti dalam catatan Daud, catatan Musa gitu kan. Mungkin dari sisa-sisa suhuf Ibrahim Musa, wallahu a'lam. Apa kata Abu Amr Asy-Syaibani? Qala Musa alaihissalam yauman, nah, yaumut Tur, ketika dia menuju gunung Tur Sina itu, ya Rabbi, in ana shallaitu min kibalik. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kalau aku sholat
itu kan darimu. Engkau yang memerintahkan aku sholat. Wa in ana tasaddaqtu fa min qibalik. Kalau aku bersedekah juga darimu. Atau darimu ada perintah aku bersedekah, fa min qibalik. Wa in ana ballautu risalatak fa min qibalik. Kalau aku menyampaikan risalahmu ya Allah, ya Rabb, itu juga darimu. Fa kaifa ashkuruka? Bagaimana cara aku mensyukuri kamu? Apa kata Allah dalam itu? Al-ana syakartani. Ya, sekarang itulah kamu telah bersyukur. Kamu telah bersyukur. Kemudian Al-Hasan Al-Basri juga menukil. Nah, di riwayat gitu kan, satu asar lah. Qala Musa alaihissalam, ya Rabbi. Nabi Musa bertanya tentang Nabi Adam. Kaifa yastati'u Adam an yu'addiya syukra ma sana'ta ilaihi? Wahai ya Rabb, kata Nabi Musa, bagaimana Adam itu bisa melaksanakan, mampu bersyukur atas segala sesuatu yang kau telah perbuat kepadanya, kepada Adam maksudnya. Khalaqtahu biyadik, engkau telah menciptakannya dengan tanganmu. Wa nafakhta fihi min ruhik, engkau telah tiupkan roh darimu. Wa askantahu jannata, engkau telah menempatkannya di surga. Wa amartal malaikata fasajadu lahu, dan engkau telah memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Apa? Faqala, maka Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, alimah anna zalika minni. Adam itu tahu semuanya itu dariku. Fahamidani alaihi, kemudian dia memujiku, bersyukur kepadaku. Fakana dzalika syukran lima sanatu. Itulah syukurnya Adam kepadaku terhadap apa-apa yang aku perbuat kepadanya. Juga dari Abu Jalid, Al-Imam Abu Jalid berkata, qara'tu fi mas'alati Daud, fi mas'alati Daud. Tidak ada sanad seperti ini, tidak ada sanad. Nah, annahu qala, ayu Rabb, wahai Rabb, kaifa li an ashkuraka? Bagaimana aku bersyukur kepadamu? Wa ana la asilu ila syukrika illa bi ni'matik. Dan aku tidak bisa mencapai syukur kepadamu kecuali dengan nikmatmu. Qala, berkata di sini perawi, fa'atahul wahyu, datanglah wahyu kepada Nabi Daud. An ya Daud, wahai Daud, alaysa ta'lamu anna alladhi bika minan ni'ami minni? Bukankah kamu tahu Daud bahwasanya apa-apa yang ada padamu dari segala macam nikmat itu adalah dariku? Qala bala ya Rabb, ya wahai Rabb. Qala fa inni arda bidzalika minni syukran, minka syukran. Aku sudah ridha dengan itu darimu sebagai kesyukuran darimu. Kemudian Abu Bakar bin Abdullah berkata, ma qala abdun qattu, tidaklah seorang hamba berkata alhamdulillahi marratan, seorang hamba yang berkata alhamdulillah satu kali saja, illa wajabat alaihi ni'matun, kecuali akan datang, pasti datang kepadanya satu nikmat. Hanya dia berkata alhamdulillah. Nah, biqaulihi alhamdulillah, hanya dengan ucapan alhamdulillah. Fama jazaa'u tilkan nikmah. Nah, apa namanya balasan dari nikmat tersebut? Jazaa'uha an yaqula alhamdulillah. Datang nikmat lagi, berkata alhamdulillah. Faja'at nikmatun ukhra, datang lagi nikmat lagi. Nah, fala tanfadu na'ma'ullah, maka tidak akan putus-putus nikmat Allah. Baik, saya lanjutkan. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala marfu'an, jadi marfu' Rasulullah, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, faqala alhamdulillah, maka hamba tersebut berkata alhamdulillah, illa kana alladhi u'tiya afdala mimma akhadha, kecuali apa yang diberikan kepada hamba tersebut afdal, lebih afdal daripada yang dia diterima di tangannya. Contohnya begini, ketika saya mendapat nikmat dari seseorang, dapat nikmat, saya menerima hadiah dari seseorang, itu kan nikmat dari Allah. Nah, itu makna ma an'amallahu ala abdin ni'matan. Kemudian berkata alhamdulillah, saya berkata apa tuh? Inna illa kana allati u'tiya, maksudnya dengan ucapan alhamdulillah itu dia mendapat itu afdal mimma ladhi akhadha, lebih afdal dari apa yang saya terima di tangan saya. Itu makna dari riwayat ini.
Jadi saya mendapat nikmat sampai berkata alhamdulillah, itu nikmat kan sudah. Dan itu lebih afdal daripada apa yang diterima di tangan saya. Kemudian Imam Ibnu Rajab menukil sebuah kisah bahwasanya beberapa pembantu Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, menulis surat, isinya salah satu dari mereka menulis, inni bi ardin qad kathurat fiha ni'amu hatta laqad asfaqtu ala ahliha min dha'fi syukri. Wahai Abdullah bin Umar, aku ada di suatu negeri, di mana banyak sekali nikmat di negeri tersebut, dan aku sangat khawatir, sangat takut kepada penduduk negeri itu, mereka lemah mensyukuri nikmat tersebut, min dha'fi syukri. Akhirnya Umar membalas surat tersebut yang di dalamnya tertulis, inni qad kuntu araka a'lama billahi mimma anta. Saya melihat kamu, ini kepada anggaplah menterinya lah, salah satu menterinya, aku melihat kamu itu lebih tahu tentang Allah, lebih tahu tentang agama, tentang apa, terhadap apa-apa yang kamu menghadap, yang dihadapi oleh kamu. Innallaha lam yun'im ala 'abdin ni'matan. Ini bunyi suratnya juga. Sesungguhnya tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba suatu nikmat, fahamidallaha 'alaiha. Kemudian hamba tersebut memuji Allah, illa kana hamduhu afdala min ni'matihi. Kecuali pujian dia kepada Allah itu lebih utama daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian dari masih isi suratnya, lau kunta la ta'rifu dzalik illa fi kitabillah. Kalau kamu tidak tahu itu, kecuali kamu akan tahu dalam kitabullah al-munazzal. Qala Allah Ta'ala, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Keduanya berkata, Daud dan Sulaiman berkata, alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin minan ibadihil mu'minin, yang telah mengutamakan aku, memberi keutamaan kepadaku dibanding orang-orang banyak dari hamba-hambanya yang mukmin. Wa qala ta'ala, ini masih dari isi suratnya, surah Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ilal jannati zumara, berkelompok jamaatin, hatta idza ja'uha, sampai mereka datang ke surga, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu surga itu, wa qala khazanatuha, dan berkata penjaga-penjaga surga itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, selamat atas kamu semua, assalamualaikum tibtum, kalian orang yang baik, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga dengan dalam keadaan kekal. Sampai wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Ini kan, mereka berkata alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Segala puji milik Allah yang telah Allah itu jujur dengan janjinya, menepati janjinya kepada kami. Apa terus kata, wa ayyu ni'matin afdalu min dukhulil jannah. Nikmat apa lagi yang lebih afdal selain masuk surga. Kemudian Ibnu Abi Dunya punya kitab namanya Kitab Syukri, menimpali hadis tadi itu, alhamdulillah afdal minan nikmah. Apa kata Ibnu Abi Dunya? Dari sebagian ulama berkata bahwasanya alhamdulillah itu afdal minan nikmah. Sebagian ulama, kata Ibnu Abi Dunya, membenarkan ucapan ini. Tapi Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah berkata tidak setuju beliau. Itu perkataan yang salah. Kalau dikatakan alhamdulillah afdal minan nikmah. Terus apa kata Ibnu Uyainah? La yakunu fi'lul 'abdi afdala min fi'lir rabbi azza wa jalla. Tidak mungkin alhamdulillah kan perbuatan seorang hamba, tidak mungkin lebih afdal daripada pemberian Allah. Tapi kata Ibnu Abi Dunya, walakinnas shawab
qaulu man sawwabahu. Yang benar dari dua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa alhamdulillah itu lebih afdal daripada nikmat, itu yang benar. Kemudian ada keterangannya, fa innal murada bin ni'ami an-ni'amud dunyawiyah. Nikmat yang pertama itu, nah itu yang dimaksud dengan nikmat-nikmat itu afdal minan nikmat, itu nikmat-nikmat yang bersifat keduniaan. Kal afiyah wa rizqi wa sihhah wa daf'il makruh wa nahwi dzalik. Seperti kesehatan, rezeki, nah, kemudian tidak dapat bahaya dan lain-lainnya. Walhamdulillah huwa minan ni'amid diniyah. Sementara alhamdulillah itu nikmat-nikmat yang bersifat keagamaan. Wa kilahuma nikmatun minallah. Baik nikmat berupa kesehatan, harta dan sebagainya itu dari Allah, dan nikmat alhamdulillah yang nikmat diniyah juga dan nikmat dari Allah. Nah, terus apa? Lakinna nikmatallahi ala abdi bihidayatihi li syukri ni'amihi bilhamdi 'alaiha afdal min ni'amihi dunyawiyya ala abdi. Justru ini katakan, nah, nikmat-nikmat Allah telah memberi apa namanya? Nikmat Allah itu semuanya dari Allah. Nah, ketika Allah memberi hidayat kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat Allah dengan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, mensyukurinya, itu lebih afdal daripada nikmat-nikmat yang bersifat dunia. Nah, karena nikmat dunia itu kalau tidak dibarengi dengan syukur kepada Allah, itu menjadi bala. Nah, itulah alasannya. Makanya alhamdulillah afdalu minan ni'ami. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga, ini yang perlu digaris yang kita ketahui juga, bahwasanya pujian atas segala nikmat, semuanya itu adalah atau mensyukurinya dari orang-orang yang punya nikmat kemudian disyukuri itu banyak orang-orang, kata Al-Imam Ibnu Rajab, justru mereka tuh senangnya ketika bersyukur kepada Allah. Jadi orang miliarder, orang kaya, miliuner, orang yang punya dua, dia itu nikmatnya dia yang mereka itu ketika bersyukur kepada Allah. Ahabbu ilaihi min amwalihim, lebih mereka suka daripada hartanya itu sendiri. Jadi punya nikmat banyak, disedekahkan. Jadi ketika bersyukur kepada Allah, itulah nikmat. Ahabbu ilaihi min amwalihim, lebih mereka cintai daripada yang diberikan kepada orang. Jadi dengan bersyukur kepada Allah. Nah, fahum yabdulunaha talaban litsana wallahu ajwad akramul akramin. Allah memang paling dermawan, zat yang paling dermawan. Nah, dan Allah tidak butuh kepada syukur hambanya. Nah, tapi itulah memang Allah memberi kepada hambanya itu suatu kenikmatan berupa syukur untuk kembali kepada mereka sendiri. Dan itu maknanya itu. Nah, wa in kana dzalika kulluhu min fadlihi alaihim. Semua nikmat dari Allah kan? Ketika mensyukuri, perintah dari Allah juga. Nah, wa huwa ghairu muhtajin ila syukrihim. Allah tidak butuh kepada syukur hambanya. Nah, kemudian wa min fadlihi, nih, di antara keutamaan Allah, karunia Allah kepada hambanya, annahu nasabal hamda wa syukra ilaihim. Allah menisbatkan syukur, yahmadullah, al-abdu yahmadullah, al-abdu yashkurullah. Allah menisbatkan syukur dan pujian kepada hamba-hambanya. Nah, wa in kana min a'dhami ni'amihim alaihim, dan itulah nikmat Allah yang paling besar. Wa hada kama annahum a'tahum ma a'tahum. Ini dicontohkan oleh Imam Ibn Rajab, seperti Allah memberi apa yang diberikan kepada hambanya minal amwal, dari harta benda, sumastaqrada minhum ba'dahu. Allah terus minta pinjam kepada hambanya, padahal yang memberi Allah. Minta pinjam Allah kepada hambanya. Nah, wa madahahum ibi'itahi, dan Allah memuji hamba-hambanya yang memberi pinjam kepada Allah. Ini tidak dinukil ayatnya oleh Al-Imam Ibn Rajab, tapi mereka beri contoh begitu. Nah, semuanya dari Allah. Nah, Allah memuji. Ini ada dalam surah Al-Baqarah dan lain-lainnya, ada di beberapa ayat, saya tidak hafal. Firman Allah, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsiratan. Siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah, maksudnya diberikan nafkahkan fi sabilillah. Itu makna man dzalladzi yuqridu qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik.
fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala yang berlipat ganda yang banyak, adhafan katsiratan. Nah, padahal semuanya wal kullu milkuhu, padahal semuanya milik Allah. Wa min mulkihi, semuanya milik Allah. Wa min fadlihi, dari keutamaan Allah, tapi Allah pinjam kepada hambanya. Itu kan satu karamah, kemuliaan untuk hamba-hambanya. Walakinna karamahu iqtada dzalik. Wa min dzalika yu'lam. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Makna al-athar, ada satu athar yang sering kita dengar di doa-doa. Nah, sehari-hari kita dengar. Ada yang riwayatnya marfu tapi tidak sahih hadisnya, dhaif. Ada yang katanya mauquf. Nah, saya tidak menemukan di dalam Al-Kutubut Tis'ah, tidak ada, tapi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Shalih. Nah, riwayatnya itu katanya apa namanya, bunyinya begini anunya. Lamma uhbitu Adam. Tapi tidak marfu ini yang ketika Adam diturunkan ke bumi, nah, kemudian dia itu mendapat cobaan dari Allah bil harti wan nasjih. Al hart cocok tanam, an nasjih yaitu menenun, nah, baju. Amma kana yusabbihu ma'al malaikal muqarrabin. Jadi waktu di surga dia terus bertasbih, sementara turun dunia mengurus pertanian, ngurus ini, ngurus itu. Berkata Ibnu Adam, ini ceritanya, kata Abu Shalih, ya Rabb, law syi'ta la farratani litasbih wal mahamid. Ya Rabb, kalau engkau berkehendak, kenapa saya kok tidak saja terus full saja kerajaan saya untuk bertasbih dan bertahmid, jangan urusan dunia, urusan cocok tanam, urusan ini. Akhirnya Allah memberi wahyu kepadanya, apa? Qul alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, ini yang sering dibacakan di muqaddimah surat doa. Fa innaka idza fa'alta, kalau kamu melakukan itu Adam, zalika ghalabta jami'a man khalaqtu bitasbih wal mahamid. Kau menang atas orang-orang yang hanya bertasbih dan orang-orang yang hanya bertahmid. Baca apa itu? Nah, alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amahu, pujian yang memenuhi segala macam nikmatnya. Wa yukafi mazidah, dan mensejajarkan, melebihi dari tambahan-tambahan nikmat tersebut. Mazidah dari Allah Subhanahu wa taala, mazidah. Naam. Ini katanya diriwayatkan marfu, tapi saya tidak menemukan di Al-Kutubut Tis'ah. Nah, kemudian hanya ada dari Adam gitu kan. Ada cerita tentang Adam aja gitu aja. Di Kutubut Tis'ah tidak ada, tapi yang itu tadi dari Adam. Terus ada yang mengatakan mauquf. Entah mauquf dari siapa, Allahu a'lam. Baik, saya lanjutkan. Kembali kepada hadis yang kita pelajari, kullu sulama minan nas shadaqatun kullu yawmin tatlu alaihi syams. Nah, yakni sedekah di sini adalah sedekah apa namanya, al-a'dha. Sedekah kita sedekahkan setiap ruas tulang kita, setiap sendi kita sedekahkan. Terus kata-kata kullu yawmin tatlu fi syamsu, ini kata Ibnu Rajab, yaumun min ayyamid dunya. Ya, bukan karena ada yaum sifin, ada kan yaumun, bukan. Jadi yaum yang ada di dunia sekarang. Kan sebab ada apa? Tatlu fi syamsu. Nah, ayyamud dunya. Terus Ibnu Rajab berkata, wa zahirul hadis annahu yadullu ala anna hadha syukra bihadhihi sadaqah wajibun 'ala al-muslim kullu yaumin. Secara zahir ini menunjukkan bahwasanya mensyukuri dengan bersedekah atas nikmat Allah, nah, wajib setiap hari. Terus beliau berkata, lakinna syukra ala darajataini, tapi syukur itu ada dua derajat. Derajat yang pertama wajib, asyukrul wajib. Nah, apa itu? Wa huwa an ya'ti bil wajibat wa yajtanibal maharim, yaitu mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Fahada la budda min, ini wajib pasti, ini harus. Wa yakfi fi syukri hadhihi ni'am, dan cukup dengan mengerjakan yang wajib-wajib, berarti sudah bersyukur kepada Allah. Nah, apa yang menunjukkan itu? Dalilnya di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abul Aswad Ad-Daili. Qala kunna inda Abi Dzarrin, suatu ketika kami bersama Abu Dzar, bersama Abu Fari. Faqala yusbihu kullu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli min sadaqah.
Nah, setiap ini jadi ini sabdaannya hadis marfu ya, hadis marfu. Setiap hari dari kalian, dari tulang ruas kalian itu, ruas tulang kalian ada sedekahnya. Falahu bi kulli sholatin shadaqatun. Setiap salat adalah sedekah. Wa siyamin shadaqatun. Setiap puasa adalah sedekah. Wa hajjin sedekah. Setiap haji adalah sedekah. Wa tasbihin sedekah. Wa takbirin sedekah. Wa tahmidin sedekah. Fa'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhil a'malis shalihat. Qala, dihitung Rasulullah, ditanya terus, nah, qala yujzi'u ahadukum min dzalika raq'ata ad-duha. Cukup bagimu, salah satu bagimu untuk itu semua, yaitu melaksanakan 2 rakaat salat duha. Dan ini ada yang sahih hadisnya ya. Nah, sahih hadisnya. Sudah saya sampaikan yang pekan kemarin itu, pekan kemarin. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menukil wa qala ba'dus salaf asyukru tarkul ma'asi. Bersyukur itu adalah ketika seorang meninggalkan maksiat. Wa qala ba'duhum asyukru an la yusta'ana bi syai'in minan ni'ami ala maksiatin. Bersyukur itulah apabila seseorang tidak mempergunakan nikmat-nikmat yang dia dapat itu untuk mengerjakan maksiat. Nah, kemudian ad-darajatus tsaniyah minas syukri. Yang kedua apa itu? Nah, asyukru al-mustahab. Kalau tadi asyukrul wajib, apa itu? Wa huwa an ya'mala al-'abdu ba'da ada'il fara'idi wajtinabil maharim binawafilit ta'at. Ini setelah seorang yang namanya asyukrul mustahab, yang hukumnya mustahab, apabila seorang hamba setelah mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, maka dia harus apa itu? Yaitu mengerjakan ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah, sunnah. Nah, dan itulah kata Ibnu Rajab, darajatus sabiqinal muqarrabin. Ini derajat yang akan dicapai oleh orang-orang as-sabiqunal awwalun al-muqarrabun. Nah, dan itulah yang dianukan, yang dinukil, yang dimaksud dari hadis-hadis Rasulullah itu, yang dalam seperti man adali waliyan faqad adantuhu, terus sampai sabda beliau, seorang hamba mengerjakan sesuatu yang dia yang disunnahkan setelah mengerjakan yang wajib-wajib. Nah, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba minan nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, yang lebih aku sukai setelah dia mengerjakan yang fardu, yaitu mengerjakan yang an-nawafil, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, dalam hadis sahih, hadis qudsi. Baik. Kemudian seperti kita ketahui juga, Rasulullah juga gimana itu? Salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Hadisnya sahih. Nah, tapi itu nafilahnya Rasulullah ya, yang hukumnya wajib salat malam untuk Rasulullah, khusus untuk Rasulullah wajib hukumnya. Nah, ketika ditanyakan oleh Aisyah, maka apa Rasulullah kok salat sampai bengkak demikian padahal kau sudah diampuni dosa-dosamu? Qala afala aqudu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah, baik. Kemudian qala ba'du salaf, kata Ibnu Rajab, lamma qala Allah azza wa jalla i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, bekerjalah syukron, dalam rangka bersyukur. Apa keterangannya di sini? Qala ba'du salaf, lam ya'ti sa'atun minan lailin aw naharin illa wa fihi musallin yusalli. Sepanjang hari, sepanjang malam keluarga Nabi Daud itu, nah, penafsiran dari ayat ini, pagi dan malam dan sore terus semuanya pasti ada dari keluarga Nabi Daud itu yang sholat. Nah, baik. Terus Al-Imam Ibnu Rajab berkata, walaupun demikian, amalan-amalan yang disebut oleh Nabi itu, nah, ada yang hukumnya wajib fardu ain. Selain yang selain yang asyukrul wajib tadi itu loh. Tapi ada yang lain-lain yang fardu ain. Dia berkata, dicontohkan oleh beliau, kal masyi ila sholati inda man yara wujubas sholati fil jamaah fil masjid. Seperti berjalan ke masjid. Bagi orang yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, maka berjalan ke masjid hukumnya wajib. Kalau dia tidak pergi ke masjid, dia dosa. Nah,
Kalau saya mengatakan, berpendapat, dan saya, keyakinan saya, ikut sebenarnya, rokok itu haram, maka kalau saya merokok, dosa. Dosa. Iya. Kalau yang mengatakan makruh ya sudah, itu beda sih. Nah, kalau saya mengatakan sah, iya berarti kalau saya mengatakan berokok haram sih. Itu sudah bagi saya rokok haram, sama dengan wajib. Contoh lagi, kalau mengatakan makan pakai tangan itu hukumnya wajib, dan saya ikut mengatakan wajib, pakai tangan kiri itu haram. Ketika saya makan dengan pakai tangan kiri, maka saya berbuat dosa. Ketika saya mengatakan wajib hukum, kecuali darurat ya, itu beda lagi itu. Ya seperti itulah beliau memberikan contoh begitu. Ada juga yang fardu kifayah kata beliau, kal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan sebagainya, banyak di sana disebutkan. Naam. Baik. Kemudian beliau juga berkata, wa hadhil anwa' allati asyara ilaha Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shadaqah. Sedekah-sedekah yang disebutkan tadi beberapa hadis, minha naf'uhu muta'addin. Ada yang hukumnya itu muta'addin, langsung ke orang lain. Kalau dalam fi'il itu dalam bahasa Arab ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Seperti akal yakulu itu muta'addin, butuh kepada objek, akal turuzah. Kalau jalasa jilsu enggak, untuk lazim. Nah, kalau di dalam ini bukan pakai lazim istilahnya. Jadi ada amalun muta'addin, ada amalun qasir. Jadi qasir untuk yang mengerjakan yang dia pribadi saja yang mengerjakan, tidak sampai ke orang lain. Apa yang muta'addin itu? Yang muta'addin tadi itu banyak contohnya sudah. Naam, termasuk menyampaikan salam, menjawab tasmitul atis ketika alhamdulillah ya rahmatullah, itu juga tasmit, membuang kotoran di jalan, duri, itu kan muta'addin. Ketika takut orang lain, nah kena, dan amar ma'ruf nahi munkar itu muta'addin. Wa minha ma huwa qasirun, ada yang qasir, hanya untuk pribadi yang mengerjakan, kat tasbih wat takbir wat tahmid wat tahlil. Nah, wal masyi ila shalah, yang tidak mengatakan wajib gitu kan ya. Wa sholati rakaat duha. Nah, kenapa kok rakaat duha kok wa yujzu min dzalika kullihi rakaat duha dalam hadis sahih? Nah, kenapa? Wa innama kanata mujzi'ataini an dzalika kullih, kata Ibnu Rajab, li'anna fis shalat isti'malan kal a'dha'i lil a'dha'i kulliha fit ta'ati wal ibadah. Ketika kita salat 2 rakaat, salat duha itu semuanya bergerak, tubuhnya bergerak, isti'mal lil a'dha, dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Maka cukuplah dengan 2 rakaat salat duha, kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan sudah memenuhi syukurnya anggota tubuh kita. Begitulah kata Al-Imam Ibnu Rajab. Nah, kemudian banyak lagi di sini Ibnu Rajab contoh-contoh dari hadis-hadis dari sedekah Ibnu Rajab ya. Contoh panjang banyak lebar di sini. Nah. Dan semuanya itu kata Ibnu Rajab butuh kepada niat. Harus ada niat, ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Nah, bukan hajat. Baik. Kemudian beliau setelah mengatakan harus ada niat ikhlas lillahi ta'ala, beliau terus menukil firman Allah Subhanahu wa taala setelah seperti dalam hadis di itu, ada satu hadis yang di Bukhari, di Sahih Bukhari itu Rasulullah bersabda alaihi wasallam, arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahul jannah. Ini hadis sahih. Ada 40 macam sifat amalan. Nah, jadi tadi itu bentuk-bentuknya sedekah, mendapat nilai sedekah. A'laha, paling tingginya itu manihatul anzi, memberi pinjaman kambing termasuk onta atau lembu kepada seseorang untuk diperah susunya dan diberikan ke orang itu. Nah, terus Rasul bersabda, tidaklah seorang melakukan amal dari 40 macam amalan tersebut dengan mengharap pahala, roja atau wabiha, wa tasdiqa mau'udiha, dan juga mengharap janji yang dari Allah SWT janji, illa adkhalahu Allahu biha al-jannah, kecuali Allah akan masukkannya ke dalam surga. Nah, inilah, jadi harus ada ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Naam. Baik. Sampai di sini dulu ikhwan. Sudah jam 6.50. Ada pengumuman ya untuk malam Senin yang akan datang.
libur itu ya. Malam Senin libur, malam Kamis libur juga. Saya ada acara di mana. Kemudian untuk besok hari Jumat ada pagi. Saya coba istikharah. Saya akan membaca atau mengambil beberapa topik dari kitab Al-Hadib karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bekal menuju akhirat. Nah, dalam mengikuti lalampahan fi Hadi Khairil Ibad, sunnah-sunnah Rasulullah Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari Jumat pagi tetap ada, kita gantinya. Riyadhus Shalihin sudah khatam alhamdulillah rabbil alamin. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.